Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel nguli.id bersama saya Oki. Masih di serial pemrograman C untuk pemula. Kali ini kita akan belajar memulai ngoding di pemrograman C. Hello World. Jadi, pertama-pertama teman-teman, biasanya teman-teman ketika belajar bahasa pemrograman akan diminta untuk menampilkan tulisan Hello World. Itu adalah, pelajaran pertama setiap teman-teman mempelajari bahasa pemrograman. Oke, kita langsung menuju ke slide berikutnya. Oke, kita akan memulai, membuat code untuk menampilkan hello world. Oke, teman-teman nanti akan membuat code seperti ini. Pada pemrograman teman-teman, kita langsung mulai saja membuka Visual Studio Code. Oke, jika teman-teman sudah membuka Visual Studio Code teman-teman silahkan bisa memulai dengan open folder, kemudian membuat folder baru. Kita beri judul tutorial pemrograman C. Kita select folder. Oke, ini foldernya sudah kita buka. Kita buat file baru. Pilih di sini new file, kemudian kita akan buka hello.c. Ini welcome-nya ini kita close saja. Oke, kita akan membuat code-nya include stdio.h. Kemudian kita akan buat fungsi main. Oke. Oke, lalu kita akan membuat code untuk menampilkan hello world itu. Kita akan menggunakan printf, kemudian hello world. Oke, jangan lupa ditutup dengan semikolon. Oke, sudah jadi. Nah, teman-teman bisa coba running program ini dengan klik di sini ya, ada run code. Ya, maka output-nya akan seperti ini. Jika teman-teman berhasil, maka di sini akan mengeluarkan output hello world. Artinya teman-teman berhasil menampilkan hello world. Oke, mungkin teman-teman bingung kalau misalkan di sini, di Visual Studio Code-nya teman-teman di sini belum ada, kita flashback lagi ke extension ya teman-teman. Jangan lupa extension yang harus teman-teman install adalah C atau C++, kemudian Code Runner. Nah, Code Runner inilah yang akan kita pakai untuk running coding kita. Oke, kembali lagi ke sini, kita akan bahas satu persatu di sini. Di sini adalah include. Ini artinya, kita akan meng-include-kan, library standar, di mana di sini kita akan menggunakan library stdio.h. Kita akan lebih detail membahas setelah ini ya. Teman-teman cukup tuliskan ini saja, include, stdio.h, kemudian teman-teman buat main function. Jadi main function ini adalah function yang di mana code di dalamnya akan dieksekusi oleh, program. Oke, jadi fungsi dari main function ini adalah, menunjukkan ataupun, eee, fungsi yang berfungsi untuk, mengeksekusi program yang ada di dalamnya, seperti itu. Return 0 di sini adalah artinya bahwa fungsi ini selesai dieksekusi. Jadi teman-teman harus meletakkan code teman-teman untuk menampilkan misalkan, hello world di sini, teman-teman harus letakkan di atas return 0. Atau jika teman-teman ingin menampilkan tulisan lain, teman-teman bisa menggunakan printf lagi. Mungkin teman-teman ingin menampilkan hello world lagi, katakan hello world 2 gitu ya. Bisa seperti ini, jangan lupa ditutup dengan semikolon. Kalau teman-teman ingin memberi dia enter ya, biar tidak, nyambung tulisannya, teman-teman bisa menggunakan, eee, /n tapi, backslash ya.
atau slash terbalik, kemudian N. Ini artinya kita akan memberikan, enter gitu ya, memisahkan ini baris satu, ini baris 2 seperti itu. Jika kita run, sorry ini kita belum simpan, kita akan run lagi. Ya, maka ini akan muncul seperti ini, hello world, kemudian di sini hello world 2. Nah, di sini, karena kita kasih, backslash n ini, maka di sini akan membentuk 2 row, seperti itu. Oke, kita akan bahas, apa itu standard library. Kita kembali lagi ke slide kita. Oke, si standard library. Jadi, library itu teman-teman, fungsinya itu adalah untuk menyimpan beberapa fungsi standar ya. Jadi memang di pemrograman sini sudah disediakan beberapa library standar yang kita bisa menggunakannya. Nah, di dalam library itu apa sih sebenarnya? Nah, di dalam library itu sebenarnya berisi fungsi-fungsi yang memang eee, sudah standar gitu ya, sudah standar disediakan oleh pemrograman si ini gitu. Jadi ketika kita akan menggunakan, fungsi-fungsi tersebut, maka kita perlu include gitu ya. Jadi fungsi dari include di sini adalah artinya kita akan menggunakan library ini gitu ya, yang mana fungsi yang ada di dalam library ini mungkin akan kita, panggil di, coding kita gitu. Contoh di sini adalah stdio. Nah, di dalam stdio ini, salah satunya adalah printf gitu. Jadi ketika kita akan menggunakan printf, maka kita perlu menginclude-kan library stdio.h. Gimana kalau misalkan kita tidak menginclude-kan stdio.h ini, kita akan coba. Ya, di sini akan muncul error seperti ini teman-teman. Warning bahwa, implicit declaration of function printf gitu ya. Catatannya di sini adalah, kita disuruh include stdio.h ya kan, untuk, menyediakan, deklarasi dari fungsi printf ini, gitu. Oke. Jadi, fungsinya dari library itu seperti itu teman-teman. Kita include-kan di dalam program kita, lalu fungsi-fungsi yang ada di dalam library ini bisa kita gunakan, tinggal panggil saja. Salah satunya di sini adalah printf, seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini, di dalam slide ini ada beberapa library yang standar biasanya kita akan gunakan ya, dalam pemrograman C. Di antaranya ada stdio.h, stdlib.h, string.h, math.h, time.h, dan lain-lain. Masih banyak lagi, fungsi-fungsi standar, atau library standar yang disediakan oleh, si, programming language ini. Teman-teman bisa cek di sini, di tutorialspoint.com. Ya, di sini terlihat di sini ada beberapa C standard library ya. Ada str.h, ctype.h, erno.h, termasuk tadi ya stdio.h, stdlib.h gitu ya. Ada banyak sekali di sini, teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, salah satunya yang kita gunakan tadi adalah stdio.h, yang mana ini mendefine three variable types gitu ya, several macros and various function for performing input and output. Nah, ketika kita cek di sini beberapa function yang ada di dalamnya, ada function fclose, fof, kemudian ada function file, ini nanti juga akan kita gunakan untuk membaca file gitu ya. Kemudian ada printf, di mana printf? Nah, di sini printf. Printf ini, yang tadi kita gunakan untuk menampilkan, kata hello world. Nah, itu adalah salah satu fungsi yang ada di dalam library stdio.h. Kemudian ada library-library lainnya, teman-teman bisa cek sendiri ya, stdlib.h itu ada apa aja, fungsi-fungsinya, kemudian string.h itu library apa dan fungsinya apa saja, teman-teman bisa cek sendiri di tutorialspoint.com.
Oke, kembali lagi ke sini. Kita kembali ke sini. Oke, jadi teman-teman jika ingin menggunakan library yang lain, teman-teman cukup menambahkan di sini include lagi, gitu ya. Misalkan kita akan include string.h, gitu ya. Misalkan teman-teman juga akan include math.h. Nah, teman-teman tinggal tambahkan seperti ini di header-nya ya, include library. Nah, tapi teman-teman, jika teman-teman tidak menggunakan, fungsi yang ada di dalam library yang teman-teman include di dalam header, maka, saya sarankan teman-teman tidak perlu include library tersebut. Kenapa? Ya ini tentunya akan mempengaruhi performa dari, pemrograman teman-teman gitu ya. Karena kita, menulis code atau meng-include library yang sebenarnya fungsinya itu tidak kita gunakan, seperti itu. Jadi gunakan sesuai dengan kebutuhan saja teman-teman, seperti itu. Jadi di sini kita hanya memerlukan stdio.h karena kita hanya menggunakan printf, maka 2 library ini kita hapus saja, seperti itu. Oke, itulah, pengenalan atau memulai ngoding kita di pemrograman C. Jika teman-teman ada kendala, silahkan teman-teman berikan komentar di kolom komentar, ataupun teman-teman bisa juga, bertanya lewat, website tutorial ini yang linknya juga saya share di, deskripsi bawah, atau teman-teman bisa langsung DM ke nguli.id ataupun saya, baik melalui Twitter maupun Instagram, yang linknya juga saya share di description. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, kita akan membahas tentang, variabel dan data types. Jadi, nantikan selalu video selanjutnya, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.